Ayo, silakan, Gibran, coba. Isi, Pak. Isi apa? Isi kubus. Isi kubus. Isi suatu benda. Isi suatu benda. Oke. Isi suatu benda. Isi dalamnya. Terus? Oke, bagus. Kalian sudah paham maksudnya, tetapi barangkali agak kesulitan menjawabnya ya. Barangkali sudah betul yang kalian pikirkan itu sudah betul semua. Keren tuh. Ya, kira. Ini apa gambarnya? Kubus. Kardus ya. Kardus yang biasa kalian lihat. Kalau ini? Koper. Apa kesamaan kedua benda ini dihubungkan dengan volume? Ada ruang diisinya. Betul sekali. Keduanya memiliki ruang kosong di dalamnya. Ya, ya kan? Kardus bisa diisi baju-baju, diisi gelas-gelas, diisi apa macam-macam lah ya. Koper juga sama bisa diisi. Nah, nih yang kalian pada punya ini di rumah. Tupperware. Ya, Tupperware kah atau plastik kontainer ya. Wadah plastik. Ada tulisannya nih, 500 ml, 650 ml. ML apa? Mobile Legend. Nah, mililiter. Mili apa? Mililiter. Bentar, maaf yang di rumahnya ada orang bercakap-cakap siapa ya? Enggak, Pak, di rumahku lagi pada tidur. Yang agak berisik di rumahnya miliknya dimatikan sementara supaya ini. Kayaknya Cantika, Pak. Ya, kayaknya. Ya, baik. Iya, makanya kalian tidur. Pak Bro bisa lihat sih, tapi masa Pak Bro lihat tulisannya terus? Oke ya, 500 ml. ml itu singkatan apa tadi? Mililiter. Betul sekali, mililiter. Mililiter. Jadi biasanya mililiter itu dipakai untuk air, ya. Iya, Pak. Oh, cairan. Ya, cairan. Kenapa? Ya, nanti ada penjelasannya. Oke. Jadi yang kiri adalah gelas kosong. Gelas Kemudian kosong. kita Ada isinya. Allahu Akbar. Ramai sekali. Kayak pasar malam. Ya, kita tolong ya. Oke, yang sebelah kanan sudah diisi dengan air. Nah, air ini mengisi ruang kosong di dalam gelas yang tadi, ya. Gelasnya terisi penuh dengan air. Pak Bro cari gambar gelas yang sama nggak ada ya, udah nggak apa-apa beda gelasnya. Tapi maksudnya begitu. Jadi volume gelas yang di sebelah kiri diisi dengan air dengan jumlah yang sama volumenya dengan ya. Oke. Jadi volume itu apa? Kesimpulannya. Ini loh. Iya, atau luang. Atau banyak benda dalam ruangan yang Jadi dapat ditempati dalam sebuah benda. betul, ruang ya. Ruang. Kalau kita ngomong volume itu ruang. Ya. Kelas kita masih ingat kelas kita atau? Masih, Pak. Ya. Kalau kalian masuk kelas apa yang kalian bilang? Kelasnya besar banget, kelasnya luas sekali, atau Luas. ruang kelasnya volume besar sekali. Nah, sebenarnya yang kalian maksud itu adalah volumenya besar, ya. Jadi tidak mungkin lah kelas itu lantainya luas, tetapi atapnya pendek. Gitu. Iya. Ya kan? Ruang kelas luas banget, tapi atapnya pendek. Kita maksudnya harus merangkak begitu. Nah, itu namanya tidak besar. Ya. Ruangnya tidak besar. Volumenya tidak besar. Jadi, bagian bawahnya besar, atasnya juga cukup tinggi. Seperti hanggar pesawat itu loh. Ya, hanggar pesawat itu kan besar semuanya. Oke, bagaimana cara menentukan volume sekarang? Agak cepat ya. Nanti kita ulangi lagi di besok kalau gitu. Oke, lihat nih. Ini apa nih?
Batu. Es batu. Es batu. Oke, yang kanan, yang oke, kita ambil satu, ya. Es batunya kita ambil satu. Bentuknya apa es batu itu? Es batunya bentuknya apa? Terus Apa? Kotak. 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 Ayo, sudah belajar sesuatu. Persegi. Kubus. Aduh. Kalau persegi Kubus. itu Ini kayak berapa ini? nah, kubus sudah sekali. Lebarnya. Sekarang Kotak-kotak Nats, itu. Natsmi, minta maaf Natsmi. Sekarang yang kanan ini. Air. Es batu mencair. Es Nah, batu mencair. Bayangkan kubus yang di sebelah kiri ini mencair begini. Ya. Nah, pertanyaannya, berapa volume airnya ini? Oh. Ini sekarang 5 mililiter. kalau airnya Pak, airnya yang mencair ini Pak Pri masukkan gelas ini loh. Ya. Airnya tertampung dalam gelas yang di bawahnya. Ya. Jadi perjalanannya adalah kita punya es batu. Es batunya kita cairkan. Ya. Airnya yang air lelehannya tadi kita masukkan ke sini. Oke? Ya. Nah, sekarang yuk kita sama-sama menghitung bagaimana cara menghitung volumenya. Oke, lihat. Nah, oke. Bentuknya kubus ya. Es batu tadi bentuknya kubus. Sisinya ada berapa? Isi. 8. 8. 6. Oke. 6 ya. Sekarang rusuknya ada berapa? 8. Hati-hati. Rusuk. 12. 12. Rusuk itu garis ini loh. 1, 2, 3, 4. Nah, itu ya. 8. Nah, 12 ada. Yang kelihatan di gambarnya ya 8. Ya. Sisinya ada 6, rusuknya ada 12. Oke, baik. Nah, kalau rusuknya 1 cm, ini panjangnya 1 cm, maka kubus ini disebut 1 cm kubik. Angka 3 ini dibaca kubik. Ya. Karena kubik itu, boleh tulis ya. Bentar. 1 cm kubik. Kubik itu Kalau 2 kan persegi. kubus. Ya. Ya. Kalau 3 kubik. Nah, kubik. Jadi kubik itu sebenarnya kubus. Berarti kubus dalam gambar ini adalah kubus yang rusuknya 1 cm. Ya, itu ya. Jadi ini cara berpikirnya begini. Ya. Jadi kubus itu adalah 1 cm kubik. Kubus yang rusuknya 1 cm maka disebut 1 cm kubik. Kalau kubus itu rusuknya 1 meter, volumenya berapa? 1 meter. Apa? 6 meter. 1 meter kubik. Gimana? 1 cm kubik. 1 kali 1, Pak. Jika rusuknya 1 meter, maka volumenya 6 meter. Ini loh, sama dengan yang ini nih. Sama dengan yang ini. 1 Volumenya 1 volume. 1 cm kubik. Kalau ini dia bilang meter, maka di sini juga pasti
meter. Meter. Ya. 1 meter kubik. Ya. Kalau rusuknya 1 meter, kubusnya juga 1 meter kubik volumenya. Ya. Sama. Kalau 1 meter, 1 meter kubik. 1 sentimeter, 1 sentimeter kubik. 1 kilometer. 1 kilometer kubik. 1 kilometer kubik juga. Besar banget 1 kilometer kubik itu ya. 1 kilometer kubik itu luar biasa besar. Ya, baik. Nih. Nah. Maaf. Oke, hapus. Oke. Nah, jika rusuknya 1 desimeter, volumenya berapa? 1 desimeter kubik. Betul sekali. Oke, terakhir pertanyaannya. 1 meter, maka volumenya? 1 meter kubik. 1 meter kubik juga. Oke ya. Tuh. Kubik. Nah, kalau ini volumenya 1 cm kubik. Kalau yang nomor 2 ini berapa volumenya? Berapa? 4 kubus satuan atau 4 cm kubik. Kasih tahu volume satuannya ya. Nomor 3, berapa volumenya? Berapa? 3 kali 3. 9 cm. Coba lihat, hitung coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, yang di belakang? Yang di belakang? 2, 3, 4, 2. Kan di bawahnya ada juga ya. Berapa jadinya? Kira-kira 6. Masa 6? 6 kali 9. 6 kali 9. 6 kali 9? Kok 6 kali 9? Coba berapa nih jumlah kotak-kotaknya? Coba hitung. Tumpukan paling atas berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tumpukan kedua? 9. 6 tambah 12. Ya 6 lagi lah. Ini 6, ini 6, ini juga 6. 12 kali 3. Nah, berarti berapa? 6 kali 3, 18. Ya, coba. Caranya 18 biji kali 1. Oke ya. Nah, sekarang bagaimana sih cara? Jadi volume itu bisa dinyatakan dengan berapa kubus kecil yang diisikan dalam wadah. Bayangannya begini. Siapa ya? Kalian punya es batu kotak-kotak ya di rumah ya? Punya, Pak. Nah, kalau misalnya kalian masukkan ke dalam gelas, 5 biji dimasukkan ke dalam gelas, kalau mencair kan jadi bisa diukur ya dengan gelas ukurnya. Tapi kalau misalnya kotak-kotaknya saja diukur kan bisa nih, seperti ini. Bayangkan kotak 4 ini batu kalian dimasukkan ke dalam gelas, maka dia akan mencair gitu ya. Nah, itu bisa diukur ya, dengan gelas ukur. Oke, baik. Nah, caranya menghitung itu adalah rusuknya kali rusuk kali rusuknya. Rusuknya 2 cm. 2 cm kali 2 cm, maka 8. Ya. Sekarang kembali ke sana. Ini berapa senti nih? Misalnya ini 3. 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3.
Ini ke belakangnya 1, 2. Nah, maka cara menghitungnya begini. 3 kali 3. Ini yang depan, ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kali 3, 9. 2. 1, 2. Ya kan? Sama dengan 18. 18. Ya. Jadi ini saya kasih 1, 2, 3. 1, maaf. 1, 2, 3. 1, 2. Ya. 3 kali 3 kali 2 sampai. Oke. Sekarang nih misalnya nih. Beliau gambar ya. Gambarnya bagus. Mana? Dua kali 2. Dua kali 2. Nih, Oke, berapa jumlahnya? Hanya 4. 4 kali 2, 8. Berapa? 4. 8. Caranya bagaimana? 8. Kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 kali kali 2 2 kali 2 2. kali 2. Kan? Sama dengan 8. Ya. Nah, gitu caranya. Oke? Oke. Sekarang Pak Priyo buat lagi. Tuh, semoga bagus ngomongnya. It's up. Itu pesan. Udah sortir ya. Itulah. Dua. Apa mana? Tiga kali 3. Oke, berapa? Busnya. Tes. Perkaliannya aja dulu, perkaliannya nggak apa-apa. Caranya bagaimana? 3 kali 3 kali 3. Nah, itu siapa yang menjawab tadi? Alifa. 3 kali 3 kali Sama dengan kali 3 sama dengan 27. dengan 27. Bisa ya? 27. Nah, begitu caranya. Ya, dengan 27. Oke, baik. Oke, Pak Bro tambah satu lagi. Ya, Pak. Satu lagi, Pak. Makin banyak wadah ininya, kotaknya.
tapi bisa dihitung. Tapi ini enggak 5. 3 kali 5 kali 5. Tambah banyak kotaknya. Ya, berapa coba? Dan bentuknya makin enggak simetris. Iya, karena ditambahkan. Berapa? Asimetris. 125. Berapa? Coba hati-hati. Berapa nih? Ininya berapa yang ke bawah? 5. 5. 5. Yang ke sini? 3. 3. Yang ke belakang? 3. Ininya? 3 kali 3 kali 3 kali 5. 5 kali 3. Nah, 3 kan kali 5 15 kali 5 kali 3. 45. 45 cm kubik ya. Pak Pri nggak bisa nulis kecil di sini. Kubik ini. Ya, kubik. Oke, baik. Itu caranya ya. Jadi, kalian bisa menghitung. Oke, kalau rubik yang kalian punya itu berapa kotak sih? Aku rubiknya 4 kali. 9. Ada yang 4 ya? Rubik 4 Aku ada? 4 kali. Kalau yang 4 berapa? Aku punya 4 kali 4. 4 kali 4. 4 kali 4. 4 kali 4. Jadinya berapa? Kalau 4 kali 4. 4 kali 4 gimana rubik? 16. Coba. Yuk sama-sama dihitungkan. Rubiknya siapa tadi yang 4 kali 4? Aku, Pak. Ini ya bentuknya ya. Coba deh liatin rubikmu deh. Rubikku di rumah ayangku. Belum aku ambil. Gini kan? Depannya begini. Betul deh, iya deh. Banyak, Ya Pak. betul, Pak. Terus begini. Ya, betul. Terus begini. Ya. Terus begini deh. Iya, Pak. Loh, asimetris. Wih. Ya dimaafkan ya. Mencong-mencong dikit. Tapi kalian bisa membayangkan ya bentuknya ya. Siapa? Oke. Nah, berapa jumlahnya? Aduh. Berapa? 4 kali 4 kali 4 kali 4. Ya, bagus. 4 kali 4 kali 64. 4 kali 4 sama dengan 64. 60. Oke, baik. Kita sudah belajar tentang kubus yang bisa diisikan dalam wadah. Nanti kita pelajari lagi pekan depan. Sekarang ini belum selesai ya. Pak Priyo mau untuk ada 2 topik yang Pak Priyo mau sampaikan pagi ini. Yang kedua adalah tentang science fair. Ya. Aduh, Science fair. Bentar, science fair-nya tadi mana ya? Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Ya. Nanti di rekaman Pak Priyo share rekamannya sama Power PPT-nya ya. Oke, baik. Ya, Pak. 20 Februari. Oh iya, yang pertama Pak Priyo sampaikan ternyata science fair-nya dimajukan, tidak 27 tapi 20. Bun, science fair-nya dimajukan. Masih ada 20 hari. Aduh. Lo katanya tanggal 27. Pak, tolong di-share PowerPoint-nya bisa nggak, Pak? Iya, nanti Pak. Tanggal 27. Ya, dimajukan nanti. Dimajukan jadi tanggal 20. Ya. Tapi kalian tidak harus membuat display. Ya.
Kalian membuatnya. Beli karton, Bud. Tidak usah ide. Tidak usah membuat displaynya. Karena disampaikan lewat PowerPoint. Paham ya, Di? Oke, Pak Fred jelaskan dulu. Baik. Persiapannya sampai tahap ini siapa yang belum? Sebut nama yang belum. Belum semua. Yang belum sampai tahap ini. Iya, Pak. Ide, siapa lagi? Faiz. Faiz sudah kan? Nah, Faiz. Bentar, Pak Fred tanya dulu satu-satu. Faiz sudah? Belum semua. Faiz sudah jadi pakai ide yang kemarin, Faiz? Lagi bingung, Pak. Hah? Aku juga bingung. lagi rencana bikin air mancur. Lagi bingung apanya, Faiz? Nyari idenya. Hah? Nyari idenya. Kalau Pak Fred kasih ide nggak jadi pakai itu? Cari di internet. Ya, di internet tidak apa-apa, tetapi masalahnya adalah itu menjadi tidak baru lagi, ya. Menjadi bukan Karena sesuatu sudah yang baru. dicoba. Karena sudah dilakukan orang lain. Kecuali kalau ada modifikasi. Belum itu, Pak. Punya Seinfeld, Pak. Ya, sampaikan ke Pak Aku Fred. belum banyak. Ya, baik. Nah, coba kalau yang belum punya sama sekali, belum punya bayangan sama sekali, coba kalian perhatikan kejadian-kejadian yang ya, coba perhatikan kejadian yang kemarin, bencana-bencana itu ada tidakkah yang bisa kita buat penelitiannya gitu. Ya. Memang tidak mudah, tetapi bisa lah gitu ya. Misalnya, Abian mana Abian? Ada Abian? Iya, Pak. Ya. Jadi yang kemarin didiskusikan sama bundamu. Jadi yang pupuk itu ya? Ya. Oke. Nah, seperti Abian ini mau membuat percobaan tentang pupuk. Ya, bagaimana percobaannya? Rahasianya Abian ya. Kenapa dirahasiakan? Supaya orisinal gitu ya, tidak ada yang meniru atau mencoba dengan mencuri idenya gitu ya. KW. Ya, bukan KW, bukan sih. Nah, yang dilakukan Abian itu kan memperbaiki lingkungan ya, Jadi bisa dilakukan. Nah, coba kita cari masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian kalau sudah ketemu masalahnya apa, kalian paling sederhana adalah membandingkan, ya. Membandingkan itu bisa benar-benar dibandingkan seperti Ikrar tadi. Masker yang paling efektif ya Ikrar. Apa gimana? Gimana Ikrar tadi kata-katanya? Masker yang paling efektif. Nah, masker yang paling efektif mencegah virus masuk, ya. Ini apa keahliannya bapaknya Ikrar ya. Bapaknya Ikrar dosen guru di Undip yang beliau memang menekuni bidang ini. Nah, ini bisa diterapkan ke anak-anak gitu ya. Dibantu untuk membantu Ikrar. Nah, atau pengaruh sesuatu terhadap kejadian biasa yang Pak Priyo sampaikan ke Faiz kemarin. Jadi, Faiz akan membuat penelitian untuk membandingkan sesuatu itu ya. Yang sesuatu itu akan memberi pengaruh buruk ke kesehatan kita kalau dilakukan. Yang satu asli dari pabriknya seperti ini, kemudian ada modifikasi, sehingga modifikasi itu kayaknya keren nih, ada modifikasi alat keren, tapi ternyata modifikasinya itu tidak baik untuk kesehatan. Nah, ini mau diteliti Faiz kalau jadi. Ya. Ais nanti bisa kontak Pak Pria ya Is setelah ini. Kalau misalnya tidak jadi dilakukan, Pak Pria berikan idenya itu ke anak yang lain. Ya. Nah, keterampilan tertinggi yang paling tantangannya paling besar adalah menciptakan alat baru. Ya, menciptakan alat baru yang belum ada sebelumnya ini paling tinggi. Tapi kalau cuma membuat alat baru misalnya apa?
penyedot debu waktu itu ya. Iya, iya, Pak. Penyedot debu yang dari apa itu kan itu sudah ada di internet ya, tinggal meniru saja. Itu bukan alat baru namanya ya. Ya baik. Kemudian, nah alat pendukung. Nah cari alat pendukung-pendukung yang gampang ditemukan di sekitar kita. Ada termometer, ada voltmeter. Voltmeter itu kalau ayah kalian suka otak-atik biasanya punya. Terus aplikasi Android itu banyak kalau kalian cari ya. Punya. Itu waktu kelas 4 kan Pak Priwa ajari mengukur kebisingan ya waktu itu ya, ingat nggak? Iya kan? Iya, Pak. Ya, atau mengukur cahaya matahari untuk membaca. Waktu itu kita tes beberapa tempat yang ternyata gelap. Nah, itu juga ada. Kemudian dokumentasi. Dokumentasi yang kalian perlukan kamera foto dan rekam video saja, yaitu menggunakan kamera HP. Sudah cukup, tidak usah menggunakan handycam atau apa macam ya. Dengan kamera HP itu sudah cukup. Sekarang itu bersyukur kita teknologi semakin maju semakin ini. Tetapi kalian tetap harus membuat tabel dan grafik dengan komputer ya. Waktu kelas 4 sudah diajarkan dengan Excel, kalian sudah bisa membuat tabel dan grafik. Oke, nah isinya harus ada ini ya. Jadi setiap laporan kalian harus membuat ini supaya lengkap. Tidak boleh hanya alat dan bahan, kemudian foto-foto dan judul saja. Tidak bisa seperti itu. Harus ada tujuannya. Tujuannya sebaik mungkin yang bermanfaat ya. Oke. Nah ini contohnya seperti ini. Judulnya apa, tujuannya apa, alat bahannya apa. Itu ya. Oke, Pak Bro mau kasih contoh. Nah, tujuan penelitian, judulnya belum. Cobaan ini membandingkan perubahan perilaku seekor kucing terhadap bola mainan setelah diberi makan. Makanannya ada 3 macam. Ikan asin, tulang ayam, dan tulang ikan goreng. Ya, ini contoh. Ini kan membandingkan nih. Jadi kata kuncinya adalah membandingkan. Ya, kata kuncinya membandingkan. Membandingkan terhadap apa? Makanannya. Yang diteliti satu, seekor kucing, yang dibandingkan makanannya. Ya. Oke. Hipotesis. Nah, menurut penelitinya itu kalian. Menurut saya, kucing yang diberi ikan asin akan mengalami gangguan. Nah, karena apa? Karena ikan asin itu garamnya tinggi. Kalau kebanyakan garam, kucingnya haus sehingga terganggu konsentrasinya. Ya, betul kan? Itu Ya, Pak. hipotesisnya. Hipotesis itu perkiraan saya. Nah, ini perkiraan. Jadi menurut peneliti ini masih perkiraan kalau sampai hipotesis. Ya. Nah, ternyata setelah percobaan, nah kesimpulannya ternyata percobaan sesuai dengan hipotesis. Atau sebaliknya, percobaan tidak sesuai dengan hipotesis. Kucing setelah makan ikan dan tulang sama saja perilakunya, bisa jadi. Ya. Tidak ada pengaruhnya, bisa jadi. Maka itulah perlunya penelitian. Contoh lain begini. Siapa yang pernah sariawan? Aku, Pak. Nah ya, tahu kan sariawan itu apa? Tahu ya? Sariawan itu bibirnya ada jerawatnya di dalam itu loh. Yang perih sakit. Nah, Kegigit. Nah, kegigit atau kayak mirip kegigit tapi sebenarnya bukan kegigit ya. Kalau kegigit itu luka. Ya. Kita hipotesisnya, maaf, tujuannya adalah, misalnya Pak Bro tulisnya. Tujuan. Mana, Pak? Meneliti pengaruh
daun Kersen terhadap Sariawan. Nah, ya. Hipotesisnya apa hipotesisnya? Hipotesisnya Daun Kersen dapat menyembuhkan Sariawan karena mengandung vitamin C misalnya. Nah, ternyata dalam percobaan, kalian melakukan percobaan, kesimpulannya salah, tapi bukan seperti hipotesis. tidak sesuai ya. Daun Kersen tidak dapat menyembuhkan. Nah, ini hipotesisnya dapat menyembuhkan. Menyembuhkan Sariawan. Tidak dapat menyembuhkan Sariawan. Ya. Ya. Jadi ini kesimpulannya, ini contohnya. Ya, baik. Jadi nanti yang kalian lakukan adalah oke, tutup dulu sebentar. Jadi yang kalian lakukan nanti percobaan seperti yang kemarin dilakukan di mana di semester 1. Kemudian cara menyampaikannya ini Pak Bro belum sempat tulis tadi karena baru dirapatkan lagi. Bisa bentar. Cara di PPT dibuat ya. Kemudian 2, kalian membuat rekaman video. Ya. Kalian membuat rekaman video dengan PPT-nya itu di latar belakangnya. Jadi kalian membuat presentasi dengan menggunakan PPT tersebut. Ya, durasinya tidak usah lama-lama. Ya, sekitar 5 menit saja. 5 menit. Ya. Bercerita tentang tujuan penelitian, hipotesisnya, apa yang disampaikan. Ya, seperti kemarin ketika kalian presentasi apa ya? Organ pernafasan, betul. Organ pernafasan kalian sudah melakukan presentasi kan? Iya, Pak Bro ingat. Bikin ikrar, saka, bikin kok. Peredaran darah apa pernafasan apa pencernaan waktu itu ya? Lupa Pak Bro ya? Pernafasan kayaknya Pak. Ya, itu pokoknya itu ya. Kalian sudah belajar membuat video presentasi. Nah, cuma waktu itu kalian buatnya di kertas, kemudian digambar, ditunjuk-tunjuk begitu ya. Nah, ini kayak kalau pakai PPT berarti seolah-olah seperti Pak Priyo lakukan ini tuh. Seperti kalau Pak Priyo menjelaskan di kelas, Vikon itu kan pakai PPT, kemudian direkam. Nah, seperti itu. Cuma kalau Pak Priyo kan ada diskusi dan sebagainya. Jadi waktunya lama. Tapi kalau kalian membuatnya hanya presentasi saja, itu 5 menit bisa selesai. Ya, jangan lupa gambar-gambarnya. Nanti informasi berikutnya Pak Priyo sampaikan apakah perlu diupload ke YouTube atau diserahkan saja. Ada yang sudah biasa upload video ke YouTube? Ya, pernah. Pernah. Upload video apa, Pak? Video presentasi ini? Belum, Pak. Paling banyak, Pak. Videonya aneh-aneh. Siapa itu? Di layar. Ya, ya. Tapi ya. Itu. Nanti Pak Priyo sampaikan lagi lebih detailnya. Sementara kalian buat percobaannya dulu. Ya. Nanti kalau udah aku masukin ke YouTube, Pak. Ya.
Jadi Pasti, Pak. jangan sungkan untuk menghubungi Pak Priyo, ya. Pak Priyo akan cari waktu untuk kita diskusi. Aku mau tahu, Pak. Mau berdua atau mau bertiga atau berempat yang diskusi waktunya barengan, kita diskusi tentang perkembangan science fair-nya. Karena waktunya semakin sempit. Kalau 20 Februari dipresentasikan ke masyarakat, berarti tanggal 13 kalian sudah setor videonya. Ya. Jadi maksimum tanggal 13 kalian sudah harus setor ini. Maksimal 13 Februari harus sudah setor PPT dan video. Ya. Berarti kalau 13 Februari setor berarti maksimal minggu depan sudah jadi penelitiannya. Pak. Sudah selesai penelitiannya. Pak, sinyalnya putus. Ngomongnya agak macet-macet, Pak. Masa iya? Iya, Pak. Yang lain juga sama kan? Macet-macet, Pak. Enggak, aku jelas. Aku Enggak, jelas tuh. Internetmu, Pak, yang bagus. enggak ada peringatannya. Internet, toh. Ya. Internetku buruk. Nih. Karena mau di-share ke orang mau dibuat istilahnya video streamingnya di launching gitu ya. Launchingnya tanggal 20 kayaknya. Ya. Jadi kalian harus beri subscribe. ya, betul sekali. Ya. Oke, ini nanti Pak Pri akan simpan rekamannya. Ini Pak Pri tadi rekam, kalian nanti bisa melihat lagi bersama orang tua ya. Jadi nanti ada dua, jadi materi matematika dan materi science fair. Sampai di sini ada pertanyaan? Macet. Enggak, Ide. Tidak macet, Ide. Bumbari. Oke, baik. Sudah sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Pertanyaan. Kira-kira nanti yang GT pekan 4 itu apa ya, Pak, kegiatannya? Ya, nanti bisa jadi kita isi dengan science fair sih. Karena kalau bisa dialihkan ke science fair, kalian lebih baik science fair saja begitu. Minggu besok kan, pekan besok harusnya sih science fair. Iya. Senin besok kan maksudnya Alifa. Untuk GT Ya. keempat. Yang penting sekarang kalian harus segera memastikan judul penelitiannya, ya. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, Pak Pri absen. Iza, bagaimana Iza? Jadi dengan Nia kemarin. Bisa jadi dengan Nia? Dah. Pergi Iza. Makan tangan kanan, baca bismillah. Yo, ngono. Tidak ada yang ngechat sih. Tangan kanan. Alisa nggak ngabarin. Iya, jadi dengan Iza kemarin iya. Ada tau iya tadi Pak lihat. Baik. Ya. Cukup 1 jam. Kalau tidak ada yang bertanyakan,